Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, tema 6, subtema 1 pada pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 6. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6, tema 6, subtema 1 pada pembelajaran ketiga halaman 13. Kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Upaya membangun masyarakat yang sejahtera diantaranya dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hingga saat ini, upaya-upaya tersebut masih dilaksanakan meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama. Dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat diperlukan dalam upaya-upaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Amati gambar di atas. Gambar-gambar di atas menunjukkan pelajar-pelajar Indonesia yang sedang belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan kewajiban bagi semua warga negara. Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 31 ayat 2. Bunyi pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun merupakan salah satu di antara upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Upaya pemerintah yang lain sebagai contoh memperbaiki fasilitas pendidikan, misalnya memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak, memberikan bantuan buku gratis, dan menyediakan pengajar-pengajar atau guru yang profesional. Apa yang bisa kamu lakukan terkait dengan upaya pemerintah meningkatkan kecerdasan bangsa? Apakah masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu peduli dengan pendidikan warganya? Amatilah gambar berikut. Kemudian pada ayo mengamati halaman 14. Amatilah gambar di atas, kemudian tuliskan hasil pengamatanmu mengenai gambar pada kolom berikut. Di sini kakak akan mencoba memberikan pengamatan sebagai jawaban alternatif bagi adik-adik. Hasil pengamatan kakak untuk mengisi kolom halaman 14 yaitu warga di lingkungan tersebut memberlakukan aturan khusus yaitu menetapkan pukul 18.30 sampai 21.00 sebagai waktu belajar. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memahami betul tentang hak pendidikan bagi seluruh warganya, terutama bagi pelajar. Kemudian, program pemerintah untuk meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa sangat membutuhkan peran serta atau dukungan dari warga masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari warga masyarakat, pemerintah akan sulit mewujudkan programnya. Menggalakkan jam belajar masyarakat merupakan bentuk dukungan warga masyarakat dalam meningkatkan kecerdasan bangsa.
Kewajibanmu dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mengikuti pendidikan dasar, masih banyak kewajibanmu lainnya seperti mematuhi nasihat orang tua dan guru, mematuhi peraturan di rumah dan di sekolah, serta melaksanakan tugas piket kelas sesuai pembagian. Masih banyak contoh kewajiban lainnya. Coba kamu diskusikan dengan temanmu. Berikutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 15. Bersama seorang temanmu diskusikan tentang hal berikut. Nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nomor 2. Apa kewajibanmu sebagai seorang siswa baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahmu? Kewajiban sebagai seorang siswa baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah diantaranya belajar, menghormati orang tua dan guru, mengerjakan tugas sekolah, menjaga kebersihan, membantu orang tua, dan menaati peraturan sekolah. Nomor 3. Bagaimanakah sikapmu terhadap kewajiban yang kamu miliki? Sikapku terhadap kewajiban yang aku miliki yaitu menerimanya dengan rasa tanggung jawab. Kemudian nomor 4. Mengapa kamu harus bersikap seperti jawabanmu pada nomor 3? Saya harus bersikap seperti jawabanku pada nomor 3 karena di balik kewajiban yang saya lakukan, saya juga mendapatkan hak baik di rumah dan di sekolah. Sehingga dengan melaksanakan kewajiban, hak dan kewajiban menjadi seimbang. Selanjutnya pada Ayo Berlatih halaman 16. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan? Tuliskan dalam tabel berikut. Di sini kakak akan memberikan beberapa contoh upaya untuk mengisi kemerdekaan. Di antaranya 1. Rajin beribadah sesuai agama. 2. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat. 3. Ikut serta dalam lomba yang diadakan di lingkungan tempat tinggal. 4. Membantu pekerjaan orang tua di rumah. 5. Membersihkan rumah. 6. Berdoa untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 7. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 8. Membaca biografi para pahlawan nasional. 9. Berkunjung ke monumen-monumen pahlawan. Dan 10. Menonton film Indonesia yang menceritakan kisah pahlawan nasional. Kemudian pada Ayo Membaca halaman 17-19, silahkan adik-adik membaca sebuah bacaan dengan judul Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Berikutnya pada halaman 19, jawablah pertanyaan di bawah ini secara lisan. 1. Apa judul bacaan di atas? Judul bacaan di atas adalah Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Nomor 2. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Kata kunci pada judul bacaan di atas adalah kampung rukun. Nomor 3. Apakah informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci pada judul? Informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci pada judul adalah meski warga kampung Wonorejo memiliki perbedaan suku, agama, dan budaya, mereka mampu hidup rukun. Selain itu, warga kampung Wonorejo juga mampu hidup berdampingan dengan warga kampung Kibai dalam kerukunan, toleransi, gotong royong, dan kedamaian. Kemudian yang B, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menuliskan pada kolom yang tersedia. Nomor 1. Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan?
yang dapat saya lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan, diantaranya lebih semangat dalam belajar, mengikuti lomba yang diadakan di lingkungan tempat tinggal, dan menjaga kerukunan antar sesama. Nomor 2, bagaimana pelaksanaan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Pelaksanaan kewajibanku sebagai masyarakat yaitu saya selalu berusaha melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat seperti menghormati tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga kerukunan dengan tetangga. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.